Yang perlu kita lihat soal keaslian sini watermark ya. Soal watermark ini yang tidak terlalu kelihatan bahwa ada watermark Ya, GM ini. ya, tolong speak up ya. Teman-teman alumni khusus angkatan 80 yang dulu pernah berinteraksi dengan Pak Jokowi dalam lembaga, dalam wadah apa saja, tolong speak up ya. Nyatakanlah ya. Kalau memang tidak ada seperti saya ya belum pernah berinteraksi dengan beliau, ya saya tidak bisa mengatakan bahwa saya pernah bertemu Pak Jokowi di kampus kita waktu itu. Nyatakanlah ya. Saya capek melihat polemik ini, capek sekali dan malu sebagai alumnus. Kampus kita adalah kampus besar ya. Ya, Bapak Rektor, Pak Dekan, teman-teman semua, mari kita speak up lah, bicara, luruskan. Kalau memang beliau bukan alumnus kita, katakan itu secara terbuka ya. Gak apa-apa lah ijazahnya palsu, yang penting kan dia bisa baca saldo rekening rakyat. Punya ijazah asli tapi mentalnya palsu, itu lebih bahaya. Mending gak sekolah asal jujur. Tapi sayangnya pejabat kita itu gak sekolah dan gak jujur. Karena persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara negosiasi, yang bersangkutan tidak mau menunjukkan kalau memang dia punya ijazah, satu-satu jalan adalah proses hukum di pengadilan. Betul. Itu jalannya tuh. Palsu dikejar, ditangkap. Plat nomor palsu dikejar juga. Buset, ijazah palsu dikawal. Ampun, ampun. Difitnah saya diam, dihina saya diam, direndahkan saya juga diam. Tapi kalau disuruh jujur, saya melawan. Ini parahnya. Sudah, tapi belum. Jangan saja gelasnya udah ramai. Elektronik dan atau dokumen elektronik yang dipersoalkan dan dijadikan basis dakwaan oleh saudara penuntut umum secara nyata dan sah merupakan milik saudara Dian Sandi, bukan milik saudara Joko Widodo. Berdasarkan prinsip kedaulatan digital sovereignty, hak eksklusif untuk merasa dirugikan, mempertahankan integritas dokumen, atau melakukan tuntutan hukum atas manipulasi data elektronik atau data interference berdasarkan pasal 32 Undang-Undang ITE mutlak berada pada subjek hukum yang memiliki hubungan langsung sebagai pemilik atau pengendali sah dari dokumen elektronik tersebut, the legitimate data controller owner, yaitu saudara Dian Sandi. 4. Bahwa dengan demikian konstruksi dakwaan saudara penuntut umum telah terjebak ke dalam kekeliruan yang sangat mendasar mengenai objek perkara, error in objecto. Saudara penuntut umum telah menyamakan kedudukan antara orang yang disebut namanya di dalam dokumen analog dengan pemilik sah dari entitas dokumen elektronik itu sendiri, cyber. Kekeliruan konseptual ini melanggar asas lex specialis derogat lex generali, di mana karakteristik hukum cyber yang berbasis pada data ownership diabaikan demi memaksakan kepentingan pelaporan. 5. Bahwa karena dokumen elektronik tersebut secara yuridis, teknologis bukan merupakan milik saudara Joko Widodo, maka demi hukum saudara Joko Widodo tidak memiliki kapasitas atau persona standing in judicio maupun legal standing, hak gugat atau hak lapor untuk bertindak sebagai korban langsung ataupun pelapor yang sah dalam menggerakkan ketentuan pidana pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terhadap terdakwa. 6. Bahwa ketiadaan legal standing pada pelapor dan adanya cacat error in objecto pada surat dakwaan
mengakibatkan hak menuntut dari saudara penuntut umum menjadi gugur karena tidak didasarkan pada subjek hukum korban yang valid, legitimate victim. Akibat hukumnya, surat dakwaan saudara yang dilindungi adalah datanya, maka yang berhak melapor hanyalah pemilik data tersebut, saudara Dian Sandi. Saudara Joko Widodo tidak bisa menggunakan pasal 32 karena dia bukan pemilik data atau dokumen tersebut sehingga terjadi error in objecto. 4.7 pelanggaran terhadap hak imunitas hukum, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan perlindungan kepada saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor agar tidak dituntut secara pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik. Bahwa pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 juga memperluas hak perlindungan dalam kasus tertentu kepada ahli, termasuk orang yang memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana, meskipun tidak ia dengar sendiri, lihat sendiri atau alami sendiri, sepanjang keterangannya berhubungan dengan tindak pidana. Bahwa sepanjang pernyataan terdakwa diberikan dalam kapasitas sebagai saksi, pelapor, ahli, atau pihak yang memberikan keterangan atau analisis untuk kepentingan pro justisia secara beretikat baik, penuntut umum wajib menguraikan mengapa pernyataan tersebut tidak termasuk aktivitas yang dilindungi hukum. Bahwa kegagalan menguraikan konteks pro justisia tersebut menjadikan dakwaan prematur, tidak cermat dan tidak lengkap. Bahwa surat dakwaan cacat formil karena penuntut umum gagal mendalilkan unsur melawan hukum berdasarkan fakta yang diuraikan penuntut umum sendiri. Terdakwa memberikan keterangan dalam gelar perkara khusus Barreskrim Polri pada tanggal 9 Juli 2025 bahwa pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan imunitas absolut bagi saksi atau ahli. Tindakan penuntut umum mendakwakan perbuatan yang secara eksleg berdasarkan undang-undang dilindungi dan diperintahkan oleh hukum acara pidana, membuktikan bahwa penuntut umum salah sasaran, error in persona, error in objectum, dan dakwaan harus dikesampingkan demi hukum atau NO. Bahwa surat dakwaan saudara penuntut umum telah mengabaikan fakta hukum primer mengenai status kedudukan hukum terdakwa Dr. T. Fauzia Tiasuma yang memicu pelaporan pidana ini. 1. Kedudukan terdakwa sebagai saksi fakta, bahwa pada tanggal 30 Juni 2025 terdakwa diajukan secara sah sebagai saksi fakta dalam pengaduan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Surat dakwaan mendalilkan tempus delicti Maret sampai Mei 2025. Argumentasi perlindungan saksi harus ditempatkan secara hati-hati. Perlindungan pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terutama relevan terhadap laporan, keterangan, dan Quiet on set. Play the world's games. The wait is over. Ya, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh cuplikan video sebelumnya yang saya kira kita sudah tahu bersama dan mungkin sudah kita ikuti bagaimana polemik dugaan ijazah palsu. Nah, jadi banyak hal disampaikan tadi, bahkan ada bukti-bukti memang Pak Jokowi itu nggak lulus UGM. Atau ada juga yang seangkatan tapi nggak kenal Pak Jokowi dan sebagainya. Ada juga pengakuan ya kenal, bahkan ya sempat dekat, ada juga yang mengaku sebagai teman, ada juga yang mengaku ya teman seangkatan, lulus tahun yang sama dan sebagainya. Ya macam-macam lah ya. Tapi ada yang mengaku nggak kenal lah ya, ada yang mengaku kenal gitu ya. Jadi ya beda-beda lah. Jadi makanya kita dibuat bingung juga. Nah, tapi menariknya di sini saya coba lihat ya, ada satu komentar yang saya ingin ulas. Jokowi tidak ada yang ada Mulyono alias Hari Mulyono. Nah, dulu Pak Jokowi, kalau teman-teman ingat, Pak Jokowi pernah mengatakan Mulyono itu nama kecilnya. Ya, Mulyono itu nama kecilnya.
itu pernah dikatakan Pak Jokowi ya kira-kira beberapa tahun lalu lah kalau saya nggak salah ya. Kemudian di tahun berapa lagi yang disebut bahwa Mulyono itu teman seangkatan ya, namanya Hari Mulyono gitu ya. Tapi itu Pak Jokowi lulus wisuda lebih awal daripada Mulyono ini. Nah, saya nggak tahu apakah Mulyono yang disebut itu orang yang berbeda atau orang yang sama atau gimana gitu ya. Memang ada ya. Saya lupa aja tahun berapa itu disampaikan. Mungkin saya udah upload juga gitu ya. Nah, teman-teman boleh nanti cek-cek lah. Atau teman-teman yang tahu silakan disampaikan di komentar ini ya. Bantu saya teman-teman ya. Bo Jujuro, Raja Mulyono, Jokodok, Pinocchio, sekeluarga. Kalau emang nggak punya, bilang aja nggak punya. Biar rakyat kecil hidupnya aman, tentram, damai, dan sejahtera. Jangan bikin rakyat kecil saling berargumentasi yang menyesatkan. Ingat dosa rakyat kecil, Raja Mulyono, Jokodok, Pinocchio, sekeluarga menanggung di akhirat. Waktu nyalon wali kota Solo aja, PDP harus meneliti ijazah Jokowi. Sekarang setelah ribut ijazah palsu PDP bungkam, termaksud Arya Bima ngotot mengatakan ijazah Jokowi asli. Itu cuma menyembunyikan kekeliruan PDIP. Yang jelas cuma dia melihat fotokopi ijazah Jokowi aja, bukan ijazah asli. Kok bisa bilang ijazah Jokowi asli? Nah, ini saya coba jelaskan bahwa sebenarnya kalau untuk mengusung ya, kayaknya sih ya, menurut keyakinan saya, kayaknya partai nggak melakukan uji laboratorium forensik juga kayaknya ya. Atau mungkin lengkapi dokumen ini ya, bla 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 bla. Ya mungkin itu tadi ijazah legalisir kan gitu. Nah, ijazah legalisir itu apakah memang yang aslinya udah dilihat lebih dulu atau gimana kan begitu. Kan sekarang juga yang diributkan begitu. Kan sering juga tampil ijazah Pak Jokowi, tapi yang ijazah salinan ya fotokopi dan sebagainya. Tapi aslinya yang mana? Kan gitu ya, aslinya yang mana? Nah, jadi yang dipersoalkan hari ini bukan ijazah fotokopi, bukan ijazah legalisir, legalisasi dan sebagainya. Tetapi makna ijazah aslinya, buktikan, datangkan di persidangan, tunjukkan saja. Nah, itu yang ditunggu-tunggu ya. Nah, coba saya baca contoh Bu Puji, mantan Menteri Kelautan, bangga dengan ijazah SMP-nya, baru jujur. Ya, Ibu Puji Sastuti ya. Kan beliau waktu Menteri Kelautan ya, kan bangga juga tunjukkan ijazah SMP-nya. Ya mungkin ijazah SMP tapi pengalamannya itu yang ini yang kita perlukan juga sebenarnya. Yang penting kan jujur. Kalau kata Bung Rocky, ijazah itu hanya pertanda seseorang pernah sekolah, bukan pertanda seseorang pernah berpikir. Jadi sebetulnya ijazah ini ya gimana ya, nggak terlalu penting-penting amat lah gitu ya. Yang penting itu ya memang otak kita, pikiran kita, pengalaman kita, pengetahuan kita. Ya kan? Karena pelajaran pengetahuan kan belum tentu kita dapatkan semuanya dari sekolah atau dari kampus. Kan bisa juga kita dapatkan dari misalnya kita pergi entah kemana, entah kita belajar dari mana gitu ya. Entah pokoknya macam-macam lah. Kalau soal otak itu bisa dicari di mana aja. Kalau soal ilmu pengetahuan nggak mesti sekolah juga, atau nggak mesti lulusan S3, S-teler, S-dawet, kan nggak mungkin juga. Nah, yang penting kejujuran itu sekarang. Rakyat juga mungkin kalau Pak Jokowi mengakui misalnya, ya nggak apa-apa. Mungkin rakyat akan maklum. Kan yang dibutuhkan juga kan minimal setara SMA kan, bukan harus S2, S3 dan sebagainya kan. Kan itu menjadi syarat ya. Ya setidaknya minimal memiliki atau tamatan SMA kan itu. Nah, tamatan SMA pun kalau memang pengalamannya bagus, luar biasa, rekam jejaknya ini itu dan macam-macam, ya nggak ada soal juga sebenarnya. Tetapi di sini kejujuran itu tadi. Nah, Pak Jokowi kalau mengaku punya ijazah S1 ya asli, padahal nggak mau memperlihatkan ketika rakyat ingin melihat atau sedang berjalan polemik ini kan gitu. Mungkin rakyat kalau Pak Jokowi lihat akan percaya, tapi karena Pak Jokowi nggak mau memperlihatkan, rakyat sulit untuk percaya gitu loh.
Itu yang saya amati ya, yang saya baca-baca komentar banyak netizen itu ya. Oleh karena itu memang Pak Jokowi yang harus mendatangkan atau menunjukkan kira-kira begitu. Tapi karena ini sudah masuk ranah hukum, sudah diproses juga dan sebagainya, ya kita tunggulah nanti kebenarannya seperti apa kawan-kawan ya. Nah, apakah alumni Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 sudah koit atau almarhum atau almarhumah seluruhnya? Pertanyaan ini disampaikan mengingat isu ijazah palsu atas nama Joko Widodo sudah lama menjadi isu nasional yang berlarut-larut, bahkan sudah menelan korban jadi terpidana yakni Bambang Tri dan Gus Nur. Tapi tidak ada teman seangkatan Joko Widodo dari fakultas yang sama dan periode wisuda yang sama untuk mau tampil memberikan klarifikasi yang dilengkapi dengan bukti ijazah asli untuk menghentikan isu ijazah palsu atas nama Joko Widodo yang membuat anak bangsa ini tidak damai. Tapi sekarang udah ada tuh yang mengaku-ngaku teman seangkatan ya, walaupun kita nggak tahu sih sebenarnya itu benar atau enggak, kan bisa disetting juga kan. Nah, tetap aja banyak yang nggak percaya selagi Pak Jokowi yang bukan menunjukkannya langsung ya. Nah, kemudian kalau memang ijazah palsu, kenapa Pak Jokowi lulus 3 tahapan, jalur kota dan sebagainya? Nah, itu kan yang mungkin legalisir tadi teman-teman. Makanya kita nggak tahu. Ini kan diduga-duga ada konspirasi atau ada kong kali kok, ada permainan-permainan atau ada ini. Pokoknya macam-macam lah. Saya pusing sebenarnya, pusing sekali, bingung. Tiap hari ini terus, tiap hari ini aja. Ya, saya kira cukup lah kawan-kawan ya. Saya minta maaf, saya cukup lah. Terima kasih, salam dan sampai jumpa.